دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan nikmat sehatnya kita dapat berjumpa kembali melalui channel Kreator Azwaja. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam dan sepenuh hati kepada semuanya yang telah dan yang akan mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan itu dengan memudahkan segala macam bentuk urusan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Dipanjangkan dan diberkahi umurnya, ditambah, diperbanyak dan dimudahkan rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami tidak akan pernah bosan, kami tidak akan pernah turun semangat untuk selalu membongkar dan membuka kedok Wahabi yang diantaranya adalah tradisi buruknya yang berupa dusta, fitnah dan pembodohan terhadap umat, terutama terhadap jamaah dan pengikutnya. Mereka kalau berdusta itu tidak tanggung-tanggung, berdusta atas nama ulama salaf, bahkan tidak jarang berdusta atas nama sahabat, seperti yang sering dilakukan oleh seorang insinyur yang berkamuflase menjadi ustadz, yaitu Muflih Safitra. Dia tega dan lancang memfitnah seorang sahabat yang sangat cerdas dan yang sangat alim luar biasa, yaitu Abdullah yang merupakan putra daripada Sayyiduna Abbas, pamanda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Sang insinyur katakan bahwa Ibnu Abbas mempunyai akidah, mempunyai keyakinan yang sama dengan Wahabi, yaitu musyabbihah dan mujassimah, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala berjisim, berfisik, mempunyai anggota tubuh seperti kaki. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa cara dan gaya mereka di dalam membohongi, menipu, berdusta dan membodohi umat, mari kita perhatikan bersama-sama berikut ini. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Sementara jawabannya tidak, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Di dalam tafsir Al-Baghawi lil Imam Al-Baghawi dalam juz 6 halaman 418 dikatakan di situ, innallaha yusmi'u may yasha. Allah ini akan memperdengarkan nasihat kepada siapapun yang Allah kehendaki, hatta yatta'idha wa yujiba, sehingga orang tersebut akan mengambil mau'idhah, mengambil nasihat, wa yujiba, dan bisa menjawab nasihat tersebut. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, yakni al-kuffar. Yang dimaksud dalam ayat ini man fil kubur itu siapa? Yakni al-kuffar, orang-orang kafir. Syabbahum bil amwat, Allah menyamakan mereka dengan orang-orang yang mati fil kubur, di dalam kuburnya mereka, hina lam yujibu, karena dua-duanya sama-sama tidak bisa menjawab ajakan-ajakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau menjadikan ayat ini untuk dasar bahwa orang yang di dalam kubur tidak mendengar, itu nanti akan bertentangan dengan beberapa hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang lain. Misalnya dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi berkata kepada orang-orang yang meninggal di Medan Badar, atau kita melewati kubur, kita kemudian mengucapkan salam, dan banyak redaksi hadis lagi yang lainnya. Maka yang paling aman untuk menafsirkan ayat ini adalah dengan kembali kepada para mufassirin yang memang expert di bidang tafsir. Kita mengatakan dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Itu membaca surat apapun, Yasin, Al-Baqarah di kuburan itu dilarang. Kenapa? Karena itu Rasulullah mengatakan yang dikecualikan untuk ibadah itu al-maqbarah wal hamam. Kuburan nggak boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Kita malah dibilang, oh kamu berarti melarang kami membaca Al-Quran. Wes lucu namanya, namanya lucu kayak meneh, maklumi orang nggak tahu. Yuk kita ngaji terus ya, agar tidak dapat dibagongkan oleh orang yang sangat kemelinti ini ya. Qolal musannif dalam kitab Al-Yaqutun Nafis, anna qira'atul Qur'an, bahwa membaca Al-Qur'an indal kubur, di sisi kubur, mustahsanatun, hukumnya adalah baik.
wa ihda'ats tsawabi, dan menghadiahkan pahala bacaan Quran tersebut lil mayyiti, untuk mayit, yasiluhu, sampai kepadanya. Lalu dalam kitab Riyadhus Shalihin, qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan rahimahullah, Allah merahmatinya, wa yustahabbu an yuqra'a, dan disunahkan untuk dibacakan indahu, di sisi kubur, maksudnya syai'un minal Qur'an, barang sedikit dari Al-Qur'an, maksudnya ayat-ayatnya saja. Wa in khatamul Qur'an, dan jika mampu menghatamkan Al-Qur'an indahu, di sisi kubur tersebut, kana hasanan, maka akan lebih baik hukumnya. Wallahu alam bisawab. Kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu? Kalau kita merujuk pada beberapa ahaditsus sahihah, contoh teman-teman bisa melihat dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 1370, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar menceritakan ittala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi sumur kaum musyrikin ya, yang dulu menjadi tempat matinya kaum musyrikin Quraisy ketika perang Badar. Faqala, kemudian Nabi bersabda, wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, sekarang kalian percaya kan bahwa apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian ini benar? Faqila lahu, maka ada sahabat yang bertanya, tad'u amwatan ya Rasulullah, Anda mengajak ngomong orang-orang yang sudah meninggal. Faqala, ini poinnya, Nabi Muhammad bersabda, ma antum bi asma'a minhum, kalian semua itu tidak lebih mendengar daripada mereka. Artinya apa? Orang-orang yang sudah meninggal itu masih mendengar apa yang kita omongkan, walakin la yujibun, mereka bisa mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan ini kurang pekerjaan gitu ya, nah, Nabi Muhammad SAW mengajak ngomong terhadap orang yang sudah meninggal dan itu orang kafir. Artinya kalau orang yang kafir saja masih bisa mendengar, apalagi orang yang beriman. Oke, ada yang komentar, baca basmalah secara jahar tidak ada sunnahnya. Ya ini kalau misalkan kebanyakan makan pentol sak sunduke. Jadinya kebablasan pintere. Ya, jadi yang benar itu bukan tidak ada sunnahnya, tapi Anda tidak punya pengetahuan akan dalilnya. Gitu yang benar ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan nggak tahu, bertanya saja, jangan berfatwa seperti itu, bahaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah itu pernah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bil basmalah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau itu mengeraskan bacaan basmalahnya. Ya. Kapan Isra Mi'raj Rasulullah terjadi? Kata Ibnu Katsir, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang kapan tepatnya Isra Mi'raj itu terjadi. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Bahkan para ulama hadis mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab itu tidak ada asalnya. Tidak ada dalil yang bisa dijadikan pegangan, Pak. Teman-teman bisa melihatnya di antaranya dalam kitab Al-Bahrul Muhit karya Imam Abu Hayyan di juz 7 halaman 9. Di situ dikatakan wa qala Qatadatun wa Muqatilun, Al-Imam Qatadah dan Imam Muqatil, beliau mengatakan qablal hijrah bi'am, 1 tahun sebelum hijrah. Kalau Nabi itu hijrahnya bulan Safar sampai Rabiul Awal ya, setahunnya berarti antara Safar sampai Rabiul Awal begitu. Tetapi waqalat Aisyah, nih penting, Ibunda Aisyah yang kita kenal orang yang sangat dekat dengan Nabi, meskipun saat itu belum bersama Nabi. Ibunda Aisyah saat itu masih bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, qalat Aisyah bi amin wa nisfin, 1 tahun setengah sebelum hijrah, ai fi Rajab, di dalam bulan Rajab. Adakah kabar yang mengatakan bahwasanya Rasul SAW transferin Al-Fatihah buat mereka? Tidak ada, maka sama dengan bid'ah. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan amal-amal baik, kata beliau,
tidak ada perbedaan di antara para ulama. Kalau memang di situ adalah amal-amal yang maliyah, sedekah, memerdekakan budak dan sebagainya, istighfar, doa, sholat jenazah, mendoakan di kubur, semua ulama sepakat itu sampai kepada mayit. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah. Kalau badaniyah maka berbeda pendapat. Kasaumi was sholati wal qiraah was shawab. Tapi kata beliau yang benar annal jami'a yasilu ilaih. Bahwasanya semua amal tadi sampai kepada si mayit yang sudah enggak ada, meskipun yang membaca, yang berpuasa atau mengirimkan bacaan Al-Quran orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal, maka itu kata Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan itu sampai seperti. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana kejujuran ilmiah seorang Ustadz Mufli Safitra ini. Di salah satu videonya beliau pernah menyampaikan. Contoh, Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah punya kaki. Kata Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Itu maksudnya kursi adalah tempat kakinya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Di video ini Ustaz Mufli Safitra menyampaikan bahwa sahabat Nabi yaitu Abdullah ibn Abbas memaknai kursi itu sebagai kursi tempat kakinya Allah, sehingga dijadikan dalil bahwa Allah itu berkaki. Dari mana dalilnya? Dan ini merupakan kedustaan kepada para sahabat. Coba kita cek apa benar Ibnu Abbas memaknai kursi di dalam ayat kursi itu, ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh dan seterusnya. Itu adalah tempat pijakan kakinya Allah. Pertama kita cek di tafsir At-Tabari, al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kemudian kita fokus ke bawah. Haddatsana Abu Quraib wa Salam bin Janadah qala haddatsana Ibnu Idris an Mutarrif an Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas wasi'a kursiyyuhu qala kursiyyuhu ilmuhu. Di tafsir At-Tabari jelas bahwa Ibnu Abbas memaknai lafaz kursi itu adalah dengan ilmu. Jadi maksudnya kursiyuhu, kursinya Allah itu adalah ilmunya Allah. Dan ini namanya ta'wil. Kemudian kita cek lagi di tafsir Al-Qurtubi. Waqala Ibnu Abbas, dan telah berkata Ibnu Abbas, kursiyuhu ilmuhu. Kursinya Allah itu artinya ilmunya Allah. Warajjahahu At-Tabari, dan pendapat ini dirajihkan atau diunggulkan, diambil oleh Al-Imam At-Tabari. Selanjutnya kita cek di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Wa qawluhu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj, haddatsana Ibn Idris an Mutarrif bin Tarif, an Ja'far bin Abil Mughirah, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas fi qawlihi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Qala ilmuhu. Jadi 3 tafsir yang otoritatif, yang banyak menjadi sandaran dan rujukan, menyatakan bahwa justru Ibnu Abbas memaknai lafaz kursiyuhu itu sebagai ilmunya Allah. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Mufli Safitra ini. Kemudian Ibnu Abbas memiliki satu pemahaman, dan ada orang di zaman sekarang memiliki pemahaman yang bertentangan dengan Ibnu Abbas. Maka siapakah yang kira-kira berada di atas kebenaran? Ibnu Abbas. Mungkinkah orang di zaman sekarang justru lebih tepat daripada Ibnu Abbas? Jawabnya tidak mungkin. Fardu wudu atau yang wajib dikerjakan ketika wudu itu ada 6. Artinya jika 6 hal ini tidak ada, maka wudunya itu tidak sah. Saya ingin mengingatkan, karena kita di Indonesia madhabnya Syafi'i, ada 4 rukun yang sepakat para ulama: membasuh wajah, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Ini disepakati oleh semua ulama. Hanya 4 yang fardu, sisanya sunnah. Niat juga sunnah. Setahu saya rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum. Bismillah di dalam wudhu adalah rukunnya wudhu. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la wudhu'a
liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudunya bagi seseorang yang tidak membaca bismillah. Hadis ini menurut saya, menurut anak yang saya ketahui, hadis ini menurut saya, menurut anak yang saya ketahui, setelah saya melihat turuknya hadis ini terangkat menjadi hasan li ghairi. Hadis tadi yang saya baca, dua pendapat di antara para ulama. Guru saya Syekh Mubil mendhaifkan hadis ini. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini terangkat menjadi hasan li ghairihi. Waktu saya belajar